Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan liman qala fi kitabil aziz. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diyakini manusia sebagai sistem penilaian yang harus dijalankan ke dalam perilaku sosial tertentu. Dan berkaitan dengan pengalaman historis manusia, kepercayaan yang dimaksud harus sesuai kebutuhan dan juga merupakan suatu kebenaran. Oleh karena itu, aktualisasi nilai agama yang bersifat subjektif harus dapat disubjektifkan dalam berbagai paradigma, visi, dan konsep melalui struktur atau institusi tertentu yang mudah dipahami khususnya pada era globalisasi. Tantangan bagi penyuluh agama Islam semakin hari bukan semakin ringan, melainkan semakin menantang dan kompleks. Para penyuluh agama Islam dihadapkan dengan berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat Islam dan juga pada kehidupan manusia secara global. Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pola pikir dan tingkah laku masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia mengalami perkembangan yang amat signifikan. Misalnya, dalam belajar agama Islam, sekarang ini belajar agama Islam tidak lagi menjadi otoritas orang ulama. Di mana saja, kapan saja, dan dengan berbagai cara orang bisa belajar agama Islam. Masyarakat sekarang tidak hanya mengandalkan ulama sebagai sumber satu-satunya untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan. Masyarakat bisa memanfaatkan televisi, radio, surat kabar, handphone, video, CD-ROM, buku majalah, bahkan buletin. Bahkan internet sekarang menjadi media yang begitu mudah dan praktis untuk mengetahui berbagai persoalan keagamaan. Dari masalah-masalah ringan seputar ibadah sampai dengan persoalan yang pelik sekalipun. Semua sangat mudah untuk diketahui dan didapatkan. Bah Google seringkali dijadikan sebagai sumber dan rujukan utama untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan. Menurut teori strukturisasi, eksistensi penyuluh agama dapat dilihat sebagai agen yang dapat membentuk struktur dalam masyarakat. Aktivitas para penyuluh agama melalui praktik atau tindakan yang berulang-ulang akan menjadi contoh atau sebagai aktor. Penyuluh agama sebagai agen akan mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang tak hanya memberikan perasaan aman kepada aktor, tetapi juga memungkinkan mereka menghadapi kehidupan sosial secara efisien untuk menumbuhkan motivasi dan melakukan tindakan-tindakan membangun kesadaran dan sikap moderasi beragama tersebut. Penyuluh agama diharapkan berfungsi sebagai informatif dan edukatif, yang maksudnya penyuluh agama memposisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama, dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama. Fungsi yang kedua, konsultatif. Penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai masyarakat umum. Dan fungsi yang ketiga yaitu administratif. Penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan, dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah agama pada era globalisasi seperti sekarang ini harus diletakkan pada posisi paling tinggi, dikarenakan pada era modern seperti sekarang ini, masyarakat banyak yang mengesampingkan nilai-nilai keagamaan demi mengejar kehidupan dunia, khususnya pada masyarakat yang tinggal di kota.
Agama harus bisa menjawab tantangan-tantangan global yang ada pada era modernisasi seperti sekarang ini agar masyarakat tidak lebih jauh tersesat menghadapi perkembangan budaya, hukum, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.